memulai pelajaran, silakan ketua kelas pimpin berdoa. Sesuai kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu. Andin, Hadir. Rere, Hadir. Alin, Hadir. Ana, Hadir. Hana, Hadir. Lina, Hadir. Dinda. Hadir. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Sebelum melanjutkan materi berikutnya, masih ingat materi yang kemarin tentang apa? Masih. Coba disebutkan yang masih ingat. Tentang kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai sumber pertama dan utama dalam ilmu hukum Islam. Ya, jadi materi yang lalu tentang kedudukan Al-Quran yaitu sebagai sumber pertama dan utama dalam ilmu hukum Islam. Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya tentang memahami pengertian Al-Quran dan bukti keautentikannya. Ada yang tahu Al-Quran itu apa? Suci Allah. Di sini pengertian Al-Quran menurut para ahli. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab sucinya kepada Nabi Muhammad SAW dengan nama Al-Quran. Kata Quran dari segi istiqomahnya terdapat beberapa pandangan dari para ulama. Jadi ada beberapa pendapat para ahli ya. Yang pertama, pendapat dari ahliyan, Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja qiraah, berarti bacaan. Kata ini selanjutnya berarti kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Pendapat ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat yang kedua, menurut Al-Zujat, Quran adalah kata sifat dari Al-Qur'u yang bermakna al-jam'u atau kumpulan. Selanjutnya kata ini digunakan sebagai salah satu nama bagi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surah dan ayat, memuat kisah-kisah, perintah dan larangan, dan mengumpulkan inti sari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Pendapat yang ketiga, menurut Imam Syafi'i, kata Al-Quran adalah isim alam, bukan kata bentukan, dan sejak awal digunakan sebagaimana bagi kitab suci umat Islam. Dan yang keempat, menurut Al-Qurtubi, kitab suci agama ini harus disebut Quran tanpa hamzah karena diangkat dari kata qoro'in yang berarti partner. Alasannya, antara satu ayat dan ayat lainnya merupakan partner yang saling mendukung dan saling membenarkan. Yang kedua, membuktikan keautentikan Al-Quran ditinjau dari segi keunikan, kemukjizatan, dan sejarahnya. Ditinjau dari keunikan, Abdul Razak Naufal dalam bukunya Al-Ijaz, Al-Amdad, Al-Quran, Al-Karim, yaitu kemukjizatan dari segi bilangan dalam Al-Quran, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antoni
Yang kedua, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan sinonim atau makna yang dikandungnya. Yang ketiga, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjuk pada akibatnya. Yang keempat, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya. Dan yang kelima, di samping keseimbangan-keseimbangan tersebut ditemukan pula keseimbangan khusus. Misalnya, Al-Quran menjelaskan bahwa langit ada 7, dan penjelasan ini diulanginya sebanyak 7 kali pula, yaitu pada surah-surah Al-Baqarah ayat 29, Al-Isra ayat 44, Al-Mu'minun ayat 86, dan Al-Mulk ayat 3. Ditinjau dari kemujizatannya. Kemujizatan Al-Quran pada dasarnya berpusat pada dua segi, yaitu segi isi atau kandungan Al-Quran dan segi bahasa Al-Quran. Yang pertama, segi isi atau kandungan Al-Quran. Al-Quran mengungkap sekian banyak ragam hal gaib, seperti halnya mengungkap kejadian masa lampau yang tidak diketahui lagi oleh manusia, karena masanya yang telah demikian lama, seperti peristiwa tenggelamnya Firaun dan diselamatkannya badannya. Dilihat dari segi bahasa Al-Quran. Dari segi bahasa Al-Quran merupakan bahasa bangsa Arab Quraisy yang mengandung sastra Arab yang sangat tinggi mutunya. Ketinggian mutu sastra Al-Quran ini meliputi segala segi, kaya akan pendaharaan kata-kata, padat akan makna yang terkandung, sangat indah dan sangat bijaksana dalam menyebutkan isinya. Dalam gaya bahasanya yang menakjubkan, Al-Quran mempunyai beberapa keistimewaan, di antaranya yang pertama, kelembutan Al-Quran secara lafizah yang terdapat pada susunan suara dan keindahan bahasanya. Dan yang kedua, keserasian Al-Quran baik untuk awam maupun kaum cendekiawan. Dalam arti bahasa, semua orang dapat merasakan keagungan dan keindahan Al-Quran. Ditinjau dari sejarahnya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur lebih dari 20 tahun. Nabi Muhammad setelah menerima wahyu langsung menyampaikan wahyu tersebut kepada para sahabat agar mereka menghafalnya sesuai dengan hafalan Nabi, tidak kurang dan tidak lebih. Dalam rangka menjaga kemurnian Al-Quran, Nabi memanggil para sahabat yang pandai menulis untuk menulis ayat-ayat yang baru saja diterimanya, disertai informasi tempat dan urutan setiap ayat dalam surahnya. Ayat-ayat tersebut ditulis dalam pelepah-pelepah kurma, batu-batu, kulit-kulit, atau tulang-tulang binatang. Di sini coba diskusikan tentang yang sudah Ibu jelaskan mengenai pengertian Al-Quran dan bukti keautentikannya. Dibagi menjadi 3 kelompok. Ini Ibu sudah menyiapkan pertanyaannya. Silakan kalian diskusikan sama teman sebangkunya. Jadi satu kelompok ada yang bertiga, yang di depan. Sini nggak apa-apa. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikannya.
saja di situ jawabannya kalau ada yang sudah selesai diskusinya. Jadi kelompok pertama, kalau sudah, kalau belum dari kelompok yang sudah tidak apa. Kalau tidak mau di tempat duduknya, silahkan maju ke depan bersama kelompoknya. Apa yang menjadi bukti keautentikan Al-Quran? Wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW dan bukan karangan manusia yang bernama Muhammad SAW. Kelompok lainnya. Atau hukum bagi orang-orang yang meragukan keautentikan Al-Quran. Hukum bagi orang yang meragukan keautentikan Al-Quran adalah kafir. Umat Islam kalau perlu memasdai adanya pemindahan atau aliran keagamaan yang meragukan kesempurnaan Al-Quran. Kelompok yang terakhir. Maksudnya yang menjadi aspek-aspek pemujizatan Al-Quran meliputi aspek pembahasan, aspek dari kategori, aspek hukum syariat dan aspek ilmu pengetahuan. Ya, terima kasih jawabannya. Sekarang dapat disimpulkan dalam materi ini bahwa Al-Quran sudah terbukti keaslian dan kebenarannya melalui ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang kehidupan di masa lalu, masa sekarang, dan bahkan di masa yang akan datang nanti. Oleh karena itu, sebagai umat manusia tidak perlu meragukan keautentikan dan kebenaran Al-Quran. Al-Quran sendiri merupakan wahyu dari Allah yang telah dijamin keasliannya. Dijelaskan pula dalam Quran surah Al-Isra ayat 88. Dapat kita pahami bahwa sebesar apapun kita bekerja keras untuk membuat sesuatu yang bersifat menandingi Al-Quran, semisal menulis satu ayat pun, kita tidak akan pernah bisa menandinginya sekalinya kita meminta orang-orang untuk membantu kita. Sudah paham semua? Sudah. Tidak ada yang ingin bertanya? Tidak. Kalau tidak ada, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kita lanjutkan pertemuan minggu yang akan datang. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.